Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anwar, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 3 Mataram. Pada kesempatan ini akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.4 yang merupakan refleksi dan pemahaman antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Keterkaitan antar materi yaitu tentang filosofi Gajah Dewantara pada modul 1.1, nilai peran guru penggerak 1.2, dan visi guru penggerak 1.3, dan yang terakhir adalah budaya positif pada modul 1.4. Kemudian tujuan pembelajaran yaitu pada filosofi Gajah Dewantara pada modul 1.1, nilai dan guru penggerak pada modul 1.2, kemudian visi guru penggerak pada modul 1.4, dan budaya positif pada modul 1.4. Itu tidak lain adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global. Selanjutnya adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan, dan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Pendidikan adalah proses yang memerdekakan. Pendidikan memuliakan murid. Pendidikan harus berpihak kepada murid dan sesuai dengan minat dan bakat anak. Kemudian nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama adalah nilai guru penggerak terdiri dari berpihak kepada siswa, mandiri, kreatif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian peran guru penggerak antara lain adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain, menggerakkan komunitas praktisi, kemudian mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid. Ini sejalan dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan peran agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Selanjutnya adalah rumusan visi sebagai guru penggerak. Visi guru penggerak diperlukan sebagai tujuan atau arah yang dituju, seperti apa siswa di masa yang akan datang. Selanjutnya, untuk mencapai hal itu dilakukan dengan sebuah metode, yaitu inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif yang dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana mempertahankannya, dan menemukan strategi untuk meningkatkan ke arah yang lebih baik dengan menerapkan tahapan Bagja. Apa saja tahapan Bagja? Yaitu yang pertama adalah B, buat perubahan. Kemudian A, ambil pelajaran. Berikutnya G, gali mimpi. Kemudian J, jabarkan rencana. Dan A, atur eksekusi. Selanjutnya adalah budaya positif. Budaya positif berdasarkan penerapan Bagja, yaitu dalam rangka mencapai visi, diharapkan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang disebut dengan budaya positif. Budaya positif diharapkan menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif diharapkan juga mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses pemerdekaan dirinya sehingga lebih mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah kita akan melihat konsep dari inti dari modul 1.4. Di dalam 1.4 ini ada beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kemudian konsep yang kedua adalah tentang nilai dan keyakinan kelas. Hal ini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia
yang dianut seseorang. Kemudian konsep yang ketiga adalah tentang posisi kontrol. Pada konsep ini ada 5 posisi kontrol yang bisa digunakan. Yang pertama, apakah sebagai pemberi hukuman, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang paling baik adalah sebagai manajer. Selanjutnya adalah konsep inti dari modul 4 tentang kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Kemudian konsep yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Konsep ini berkaitan dengan bagaimana penanganan kepada anak yang bermasalah. Antara lain, yang pertama melalui tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kemudian perubahan paradigma. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah maupun di kelas harus melibatkan siswa. Melibatkan siswa atau murid dalam bentuk perumusan bersama, keyakinan atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas tersebut sebagai pemandu bersama dalam rangka menciptakan, mewujudkan lingkungan dan proses belajar yang aman, nyaman di kelas dan di sekolah. Selama ini ternyata saya banyak menempatkan diri dalam posisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah pada murid yang ternyata kurang tepat dalam rangka membangun disiplin positif. Kedepannya, saya akan berupaya untuk menerapkan segitiga restitusi dan mengambil posisi kontrol manajer dalam membangun budaya positif di sekolah. Pengalaman yang pernah saya lakukan, setiap ada kasus atau murid yang bermasalah atau melanggar tata tertib di sekolah, rekan-rekan guru BP maupun guru lain dalam pengamatan saya selalu mengambil posisi kontrol sebagai penghukum dan juga pembuat rasa bersalah pada murid. Setelah pelajari modul ini, tentu baru kita mengerti kenapa murid-murid kami cenderung mengulangi lagi kesalahan yang sama. Artinya, sikap disiplin yang ditunjukkan benar-benar temporal karena tidak timbul dari pemahaman dan kesadaran diri, karena penanganan dengan pendekatan yang kurang tepat. Sehingga menurut saya, hal-hal baik yang sudah diterapkan di sekolah dengan adanya aturan atau tata tertib yang sudah disepakati bersama antar lembaga atau orang tua, wali, rekan-rekan guru sudah berupaya melaksanakan kebiasaan dan merupakan proses membangun sikap disiplin dan karakteristik positif yang lainnya. Yang perlu diperbaiki yaitu adalah bagaimana memperbaiki tata tertib yang sudah ada menjadi nilai-nilai keyakinan kelas dengan melibatkan murid. Mengajar rekan-rekan guru untuk belajar dan menerapkan posisi kontrol manajer serta menerapkan segitiga restitusi untuk meminimalisir peran sebagai penghukum. Dan dampak yang saya dapatkan setelah mempelajari modul ini adalah sebelumnya ternyata saya menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah dan penghukum. Dengan menganggapan murid mengetahui bahwa mereka berbuat salah dan harus menerima hukuman sesuai dengan tata tertib dan berharap murid tidak mengulanginya atau menjadi disiplin. Dan ternyata hasilnya kurang memuaskan. Sering terjadi siswa yang sama mengulangi lagi, artinya perubahannya bersifat sementara karena belum terwujud kesadaran diri. Nah, sekarang saya berupaya menggunakan pendekatan yang berbeda. Saya mencoba mengambil posisi sebagai manajer dan melakukan pendekatan segitiga restitusi. Ada murid yang sebelumnya nakal, pelan-pelan terbangun kesadaran diri sehingga menjadi lebih baik. Pengalaman sebelumnya ini menjadi catatan. Sebelumnya saya menggunakan konsep segitiga restitusi, waktu itu belum tahu konsep tersebut. Sekali lagi, sebelum saya menggunakan konsep segitiga restitusi, yang artinya sebelum mengetahui konsep tersebut, tahapan yang pernah saya lakukan justru terbalik. Yang pertama, saya menanyakan keyakinan dengan sedikit ceramah nilai-nilai agama, membawa murid untuk menemukan kembali nilai-nilai yang benar,
dan meyakinkan murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian memvalidasi lagi kesalahan dengan mengkomparasikan dengan tata tertib dan menenangkan murid, memberi keyakinan bahwa setiap orang pernah salah. Dan berikutnya adalah hal-hal yang penting untuk menumbuhkan budaya positif. Ini perlu kita sampaikan bahwa perlu kesadaran dan pemahaman bersama semua stakeholder sekolah untuk melakukan budaya positif. Perlu kerjasama atau kolaborasi bersama semua warga sekolah dan perencanaan yang baik untuk menumbuhkan budaya positif sekolah. Selanjutnya, memberi contoh baik secara konsisten dan kontinu. Demikianlah dari saya, semoga kita tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.